kejadian yang ada di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November 2005 yang lalu yang melibatkan anak. Meskipun fenomena tersebut berbeda dengan radikalisasi online, di mana pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya dan meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam dan bukan melakukan aksi karena keyakinan atas salah satu paham atau ideologi. Ledakan mengguncang SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang 7 November 2025. Peristiwa yang terjadi di sekitar area masjid sekolah itu menyebabkan kepanikan jelang sholat Jumat. Sela, siswa kelas 11 yang berada di lokasi, mengatakan ia sempat melihat benda mirip bom rakitan di sekitar area masjid. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Berikut 4 fakta kasus ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta mengguncang tepat menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Suara dentuman keras menimbulkan kepanikan di antara para siswa dan guru yang tengah bersiap menjalankan ibadah. Seorang guru menyebutkan ledakan pertama terdengar dari dalam masjid sesaat setelah iqomah dikumandangkan, disusul ledakan kedua di luar masjid. Saksi lain bernama Totong mengatakan ada 3 titik ledakan yang terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, yaitu di dalam, di tengah, dan di luar masjid. Setelah ada suara ledakan, para jemaah langsung berhamburan keluar masjid untuk menyelamatkan diri. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun sebanyak 55 orang mengalami luka ringan hingga sedang, sebagian di antaranya telah diperbolehkan pulang usai menjalani perawatan. Ia menambahkan beberapa korban mengalami luka bakar, luka serpihan, serta cedera ringan lainnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa pelaku diduga seorang remaja berusia 17 tahun yang kini tengah menjalani operasi di rumah sakit akibat luka yang cukup parah. Meski demikian, Dasko belum dapat memastikan apakah pelaku merupakan siswa SMA Negeri 72 atau orang luar. Ia menilai ada kemungkinan pelaku terpengaruh oleh konten daring. Ya, kita himbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian lebih menerapkan asas kehati-hatian terutama kepada para murid dalam melihat-lihat gadget ya. Itu antara lain mungkin tadi karena pengaruh dari yang dilihat di media-media sosial tadi. Demikian. Nanti untuk lebih lengkapnya mengenai hal-hal penyebabnya biar pihak yang berwenang nanti akan menjelaskan. Demikian. Pak, berarti pelakunya update-nya sampai saat ini Pak? Kenapa? Yang meninggal dunia pelakunya apakah benarkah update? Saya mendapat informasi masih dalam di operasi. Oh, pelakunya pun? Ya. Pelakunya pun? Ya. Dari lokasi kejadian, aparat menemukan sebuah senjata yang sempat diduga digunakan pelaku. Pakar terorisme dan intelijen Ridwan Habib mengatakan, pada senjata tersebut tertulis nama-nama pelaku teror dunia. Ridwan menilai pelaku kemungkinan terinspirasi oleh aksi-aksi teror di luar negeri. Namun Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Lodewijk Friedrich Paulus
menegaskan bahwa senjata yang ditemukan ternyata hanyalah airsoft gun alias senjata mainan.